dulu nih sebelum Kiai Imad muncul. Kalau ada begundal-begundal yang nggak suka dengan mereka, pasti suruh baca kitab. Dulu waktu si Bahar ngeroyokin bocil itu, nah, suruh duduk depan dia, taruh kitab di lantai, dia di atas kursi, goyang-goyang kaki, suruh baca kitab. Itu kepintaran mereka. Suruh baca sama orang yang nggak bisa baca. Terlihat hebat di depan orang bodoh. Ketika ketemu lawan yang berilmu, ketahuan mereka bodoh, makanya menghindar. Si Taufik menghindar, si Rizik menghindar, si Bahar menghindar, kroco-kroco mereka menghindar. Kenapa? Takut nanti ketahuan kedok mereka, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada, kembali kita mengikuti update informasi terkait dengan masalah habaib. Kali ini ada video yang ternyata video inilah yang kemudian membuat ya geram para kalangan habaib. Siapa lagi kalau bukan TIJ yang memang ya begitu kritis, lentur, luas dalam menyajikan sebuah narasi-narasi, tetapi betul-betul membuat para habaib ini kepanasan ya. Kepanasan karena ya ulasan-ulasan TIJ yang kelihatannya kedengarannya itu santai, ngelucu, tetapi betul-betul cukup menusuk jantung. Nah, ini yang kemudian membuat ya sebagian kalangan habaib, oknum-oknum habaib ini betul-betul geram terhadap TIJ. Nah, tentu kita penasaran seperti apa sih pernyataan-pernyataan TIJ ini yang terhadap habaib ini yang membuat ya sebagian kalangan habaib ini ketar-ketir, bahkan ya menganggap TIJ ini ya sebagai orang yang harus kemudian dihentikan dalam membuat narasi. Tentu kita penasaran. Nah, seperti apa? Kita simak ulasan daripada TIJ ini. Dengar-dengar nih, dengar-dengar ya. Dengar-dengar. Bukan saya baca kitab, saya nggak baca kitab. Dengar-dengar nih. Ada ulama Iran. Ada ulama Iran mau diskusi dengan Kiai Imad. Dengar-dengar begitu. Nah, setelah saya dengar itu, saya langsung kepikir begini. Kalau yang ngomongnya oknum Ba'alawi, saya tidak percaya. Kenapa TIJ ngomong oknum? Karena nggak semua Ba'alawi seperti itu. Ya. Katanya Syekh Ar-Raja'i mau diskusi dengan Kiai Imad. Kesannya ditantang oleh pelajar Indonesia yang ada di Iran. Dia siap untuk memfasilitasi katanya. Ketika saya dengar itu, apa yang terlintas di pikiran saya, saudaraku? Langsung jenggot warna pink terlintas di pikiran saya. Langsung jenggot warna pink. Siapa namanya? Saya lupa. Ada orang Sumatera katanya. Logatnya logat Betawi, tapi dia tinggalnya di Sumatera. Siapa namanya? Saya lupa. Oh, Ngengeng namanya. Oh, betul. Namanya si Kumat. Si Kumar. Nah, itu dia. Kumar. Ana pernah belajar nih. Ana pernah belajar ilmu nasab. Ana pernah belajar diskusi soal nasab. Ana pernah belajar tentang nasab yang bersana. Gitu katanya, saudara. Moncong begitu kalian percaya? Hal yang sangat sakral, hal yang sifatnya akidah, mereka tega berdusta, saudara. Berdusta mengatasnamakan Rasulullah, berdusta mengatasnamakan Allah, berdusta mengatasnamakan umat, berdusta mengatasnamakan Islam. Mereka tidak terbebani. Kalau kita berdusta sampai pakai kata wallahi, itu kita bertahun-tahun ingat. Gimana ya? Gue bohong pakai sumpah bawa nama Allah, bertahun-tahun kita ingat. Bertaubat kita, takut sekali kita. Ini tiap hari udah kayak orang ngopi, dikit-dikit wallahi, dikit-dikit tallahi, demi Allah. Kalau mau berbohong,
Ya, kalau mau berbohong, bohong aja, gak usah sumpah. Udah dosa bohong, dosa sumpah palsu lagi. Ya. Wallahi, kalau seandainya tidak malu dengan Rasulullah, beliau telah memadamkan api neraka dengan kelingkingnya. Emang ente pikir api neraka jahanam itu sebesar upil lu? Ngupil sana sambil menghayal. Nah, kejadian ternyata hari ini saya tahu Kiai Imad langsung jabanin tuh. Katanya santri mahasiswa pelajar dari Indonesia yang kuliah di Iran gitu. Memfasilitasi Kiai Imad langsung jabanin. Kapan, di mana tempatnya di Iran? Kita datang. Karena Kiai Imad itu yakin bahwa yang dia sampaikan selama ini adalah kebenaran. Yang dia sampaikan selama ini adalah kebenaran. Akhirnya saya tunggu-tunggu, ini pasti seperti si jenggot pink nih, kayak knalpot 2 tak gitu, ngeng-ngeng aja berisik. Isinya asap semua. Ternyata benar saudara, ternyata cuman curhat. Saya minta maaf, kemarin saya mengatasnamakan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia di Iran, padahal itu saya sendiri, karena saya tidak ridho kalau ada orang yang menafikan dzurriyyat Nabi, yang menafikan Ahlul Bait. Kiai Imad tidak menafikan Ahlul Bait, tidak menafikan dzurriyyah Nabi, tapi mempertanyakan. Mempertanyakan. Odong-odong. Kalau seandainya kalian hebat sekali, bisa manggil datuk kalian, bisa manggil itu siapa itu yang punya kesaktian, bisa begini, bisa begitu, kalian panggil itu sekalian diskusi. Kalau itu sama aneh, jangan sama Kiai Imad. Itu sama aneh. Yang bisa menghidupkan orang mati itu, yang bisa mi'raj sehari 70 kali itu, datuk kalian itu. Yang bisa madamkan api neraka itu, datuk kalian yang bisa begitu. Tuh, debatnya sama aneh. Suruh datang kemari. Kalau nggak bisa jawab, aneh pegang di kakinya, aneh cemplung ke sungai. Panggil mereka. Ini PIJ udah mau nih. Sok ngomong soal wali, tapi nggak tahu makam kewalian seperti apa. Akhirnya jadi ngomong, hidup kembali. Wali yang udah mangkat itu nggak hidup lagi, Bahar. Seorang wali yang udah mangkat nggak hidup lagi, nggak bisa hidup lagi dia. Dia sudah ke alamnya. Mau saya kasih tahu alam apa namanya? Jangan cari tahu sendiri. Dia ada alamnya sendiri. Dan tidak gerombolan. Kecuali di malam-malam tertentu. Udahlah, nggak usah ke sana dulu ya. Itu perlu kajian. Saya pun nggak paham. Cuman saya sok-sok bisa aja gitu. Kita nggak bisa menghidupkan orang mati. Upeh Mbak Perdeu menyojak kenal. Kalau berani itu yang sakti-sakti di kalangan Habib-Habib odong-odong ini yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa mi'raj, yang bisa mengusir mungkar nangkir, itu sama saya diskusinya. Duel pun mau saya sama mereka. Saya pegang itu kakinya, saya lemparkan itu, saya pentukkan ke batang kelapa itu. Kagak ada begitu. Makam kewalian nggak begitu, itu ilmu halu. Makanya kalau meniru bukan berguru, begitu jadinya. Misalnya PIJ nih, datang ke makam wali, bisa berkomunikasi dengan wali misalnya. Itu bukan hidup kembali dia. Orang yang ngomong dia hidup kembali bisa ngomong dengan PIJ, berarti itulah kegoblokan sejati, tidak pernah ngaji soal itu. Gue bocorin sedikit nih, kalian yang ilmu tinggi-tinggi nih, yang tiap hari ngotak-ngatik kitab tuh, si Bahar misalnya, si Rizik. Kalau ente ziarah ke makam wali, kalau ente mau komunikasi sama dia, ente sambungkan dengan nama ibunya, bukan dengan nama bapaknya. Itu sedikit aja. Ente cari tahu, bener nggak kayak gitu? Ibunya, nama ibunya sebutkan. Kalau sebutkan nama bapaknya, sampai kiamat pun nggak akan tersambung. Nomor yang ada 7 sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Tapi kalau pakai nama ibunya, Assalamualaikum. Suaranya jauh, tapi tidak jauh. Suaranya dekat, tapi tidak dekat. Tidak sama suara kita dengan suara alam gaib. Nah, begitu.
Jadi kalau masalah diskusi soal kitab, soal masalah pernasaban, itu dengan Kiai Imad. Tapi kalau orang-orang sakti di kalangan para oknum Ba'alawi ini sama TIJ, suruh datang aja. Suruh datang kapanpun dia mau ngaku siapapun. Kalau sempat dia berani ngomong ke saya itu, dia bisa madamkan api neraka, saya pegang kakinya, saya pentukkan palanya di tembok. Ana TIJ, wallahi ana bisa madamkan api neraka dengan kelingking ana. Itu pun kalau ana tidak malu kepada Rasulullah. Itu langsung ana pegang itu kakinya, tentukan ke pohon kelapa. Enak aja. Saya khusus urusan itu, urusan perhaluan. Mi'raj sehari 70 kali. Udah melebihi Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Hah? Itu kalau kau ke kampungku, sama anak TK pun kau cerita seperti itu, kagak percaya. Kagak percaya seperti itu, kagak ada itu. Memang kagak ada. Yang nggak ada, jangan diada-adakan. Mau ente bilang Wahabi kek, mau ente bilang PKI kek, mau ente bilang pembenci kek, terserah. Terserah. Aduh, sampah lagi panggil wali. Aduh, parah cerita fitnah terhadap wali itu. Hah? Gua kasih tahu ya, antara alam barzah, antara alam itu nggak mau saya sebutkan, antara alam itu dengan alam kita beda. Dia tidak bisa seperti kita keluar angkasa. Kita dari bumi nih, lepas landas ke antariksa sana. Kemudian di sana ada pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik nggak bisa. Beda. Ya. Beda, mereka dekat tetapi jauh, mereka jauh tetapi dekat. Jika engkau memiliki kemampuan dengan cara bermakrifat, kau bisa komunikasi dengan dia tanpa menghidupkan dia, tanpa dia harus hidup. Karena sesungguhnya ianya tidaklah mati, tetapi berpisah, mangkat, berpindah, bukan berpisah, berpindah. Tidaklah ianya mati, tetapi berpindah. Nah, mana ada kematian? Yang ada mangkat, perpindahan tempat dari alam kandungan ke alam dunia, ke alam barzakh, ke alam akhirat. Mana ada mati? Kalau mati enak sekali. Adis-adis mukul orang, adis-adis rampok orang, mati, udah selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dalam konteks manusia. Merasakan, bukan pasti mati, tapi merasakan. Bagaimana sakaratul maut? Bagaimana nanti ketika disoalkan di dalam kubur. Makanya kalau kalian dengar cerita si Bahar, ya, kalian berteman dengan mereka, kalian nggak perlu ditalkin. Nanti ada si Bahar yang akan mengusir mungkar nangkir di dalam kubur kalian. Dongeng model apa itu? Hah? Kalau sempat di sini ngomong seperti itu kena tendang. Ini nggak perlu talkin gitu ya? Cukup punya kolega, punya orang dalam. Orang dalam nggak cuma di kantoran sekarang. Di alam kubur juga harus ada orang dalam versi mereka, versi oknum Ba'alawi. Nggak ada merabuka, nggak ada. Saya ada orang dalam. Siapa? Bahar bin Samit. Maka datanglah si Bahar mengusir mungkar nangkir karena mengganggu zikirnya si Bahar. Wali itu zikirnya nggak akan keganggu dengan apapun. Mau ente tembaki di pinggir kupingnya, mau ada kapal pesawat tempur lewat, mau ada kereta api lewat, nggak akan keganggu zikir wali. Nah, tapi kalau orang sok-sok zikir biar bisa jual air zikir, jual air apa? Air berkah. Entah zikirnya kapan, pokoknya kalau udah dagang, ini ana punya air yang sudah didoakan oleh guru ana. Ana kasih diskon untuk malam ini bagi antum-antum semua yang belum. Ini sudah dibawa zikir oleh guru ana, yakni Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Ini sudah dibawa zikir. Sudah kena jigongnya lagi. Padahal kerdusan baru beli. Entah kapan dizikirin, tiba-tiba buka kerdus. Habis satu kerdus, buka lagi satu kerdus. Habis kerdus ini, buka lagi kerdus itu. Laku jualan air. Pret. Segitu ilmu. Kita tahu orang-orang ulama nih ya. Ini makanya saya bilang ulama asu dengan ulama yang wara beda.
ulama su dengan ulama yang wara beda. Kalau ulama yang benar, ulama kiai, tengku, ustadz, tolong ini melalui perantara antum ini ada media air untuk obat, udah didoakan, habis itu ditutup, dikasih, enggak dijual, bahkan kadang kita kasih amplop nggak mau, ikhlas lillahi ta'ala, orang cuma doain. Beda lagi dengan dimasukin, diselipkan ke sakunya atau dikasih melalui orang lain, itu beda lagi. Ini sengaja, harga sekian, diskon sekian. Oh, aduh, cepat kayak gitu ya, cepat. Pertama branding dulu diri cucu Nabi, kemudian punya karomah, obat lambung, obat sakit mah, namanya karomah. Itu jualan apapun laku, jigong laku, sorban bekas laku. Ketika dipertanyakan, kamu buktinya sebagai cucu Nabi apa? Oh, ada kiai-kiai zaman dulu tidak pernah meragukan leluhur kami. Itu mulai berpuisi. Ini ente baru lahir kemarin mempertanyakan leluhur kami. Padahal dia sendiri ngaku-ngaku. Bilang aja nggak ada bukti. Ente ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Di dalam darah kami sudah ada mengalir darah sucinya datuk kami Rasulullah. Panjang sekali. Wahnya. Begitu ditanyakan, mana hasil tes DNA? Ente siapa? Kalau ente mau bukti, aneh tantang ente, bongkar itu makam Nabi, biar kita tes DNA. Kan bagaimana lagi tuh? Mana ada cucu tega-teganya ngomong seperti itu. Makanya, saya demen nih sama Kiai Imad. Apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, itu merupakan awal kita untuk berpikir melihat ini. Kenapa mereka tidak berani membantah? Kenapa setiap dulu nih, sebelum Kiai Imad muncul, kalau ada begundal-begundal yang nggak suka dengan mereka, pasti suruh baca kitab. Dulu waktu si Bahar ngeroyokin bocil itu, suruh duduk depan dia, taruh kitab di lantai, dia di atas kursi, goyang-goyang kaki, suruh baca kitab. Itu kepintaran mereka. Suruh baca sama orang yang nggak bisa baca. Terlihat hebat di depan orang bodoh. Ketika ketemu lawan yang berilmu, ketahuan mereka bodoh, makanya menghindar. Si Taufik menghindar, si Rijik menghindar, si Bahar menghindar, kroco-kroco mereka menghindar. Kenapa? Takut nanti ketahuan kedok mereka, saudara. Akhirnya provokasi. Jangan percaya sama si Imad ya. Jangan mau diadu domba habaib dengan kiai ya. Itu terstruktur dengan masif, saudara. Itulah cara mereka. Kalau udah kepepet, masuk ke tahapan provokasi. Itu ciri khas mereka. Pertama nyebarin paham-paham sesat. Seperti yang saya katakan tadi. Setelah ketahuan bahwa itu tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam, persekusi. Mereka melawan habaib, mereka wahabi, tidak percaya dengan karomah. Bukan karomah yang kita tidak percaya, tapi cerita kalian mengatasnamakan karomah. Bukan ahlul bait Nabi yang kita tidak suka, tapi kalian yang ngaku-ngaku sebagai ahlul bait Nabi yang kita tidak percaya. Paham ke? Misalnya gini, kami adalah cucu Nabi, kami adalah orang-orang yang di dalam tubuh kami mengalir darah sucinya Rasulullah. Aku nggak percaya kalau kamu keturunan Rasulullah. Mana buktinya biar kami percaya? Ente munafik, melawan, tidak percaya. Kita nanya bukti, bukan nggak percaya. Buktinya mana? Kalau nggak percaya, tanya sama kami. Kalau tanya sama kalian, ya sampah lah. Nah, itulah mereka, saudara. Nah, itu koar-koar ketika ditanya bukti kagak ada. Ini zaman sekarang banyak orang meragukan nasab habaib, saudara. Ini tidak boleh dibiarkan, saudara. Ini kesesatan, saudara. Kalian menyesatkan orang bertahun-tahun. Parah kalian. Kebanyakan mimpi kalian. Mending gua mimpi basah. Aduh, parah, saudara. Kita dipaksakan percaya dengan cerita halu. Ketika kita nggak percaya, kita diklaim macam-macam. PKI lah, tidak percaya karomah lah. Contoh begini, contoh Sugi Nur nih. Nah, ini paling sederhana. Ini murid terbaik Mufti Petemburan nih, Sugi Nur. Sugi Nur itu bermubahalah mandiri. Mubahalah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi seperti itu. Mubahalah kepepet namanya. Mubahalah mandiri, mubahalah tunggal, mubahalah mono. Nah, ya. Dia bersumpah bahwasanya
Dia sumpah bawa Al-Quran melalui temannya, namanya siapa itu? Siapa namanya itu? Yang ijazah palsu Jokowi, siapa namanya itu? Si Bambang. Si Bambang. Si Bambang bersumpah dengan membawa Al-Quran. Kita nggak percaya nih sumpah si Bambang. Terus apa katanya? Kalau ente tidak percaya dengan sumpah yang membawa Al-Quran, berarti ente tidak percaya kepada kitab suci Al-Quran. Beda, bos. Jangan kau samakan orang yang bersumpah dengan kitab suci Al-Quran, tidak sama. Al-Quran itu bukan makhluk. Bukan makhluk sampah seperti kalian. Bahkan bukan makhluk. Paham? Kita nggak percaya dengan sumpah mereka yang membawa-bawa Al-Quran. Kita diklaim tidak percaya kepada Al-Quran. Apa hubungannya? Jauh. Kalau boleh seperti itu, berapa banyak koruptor yang bersumpah dengan membawa kitab suci Al-Quran yang kemudian jadi korupsi juga. Berarti, kita harus percaya. Anda sumpah. Ada maling masuk ke rumah. Saya nggak maling, sumpah. Wallahi ini ada Al-Quran. Ya udah, pulang aja. Saya percaya. Kalau nggak percaya sama sumpahmu, berarti saya nggak percaya sama Al-Quran. Kalau itu dijadikan sebagai dalil, kalau itu dipercaya, ujung-ujungnya nanti begitu. Ada begal nih. Begal, habis ngerjain orang di jalan. Bawa Quran dia sebagai senjata. Begitu datang polisi, begitu digerebek warga, langsung keluarin kitab suci. Saya bersumpah, saya bukan begal. Saya menjaga keamanan dari tadi di sini. Bahkan saya mengamankan barang-barang yang jadi bawaan mereka ini. Udah sumpah, pulang. Maka penjara tidak ada isinya. Semua sudah mubahalah mandiri. Pelopor mubahalah mandiri, kalian tahu siapa? Mufti Petamburan, Imam Bongsor. Ada dalam Islam itu mubahalah mandiri. Tiba-tiba kita bersumpah melaknat anak cucu kita. Sementara nggak ada pihak yang bertikai dengan kita, yang satu lagi mubahalah juga. Itu nggak ada. Mubahalah itu dipertemukan. Ya, dua kubu yang bertikai. Bukan mubahalah mandiri. Itu namanya, judulnya, sumpah biar terbebas dari tudingan tuduhan, dari kesalahan. Aduh.